Awali saja dulu dengan Ekaristi. Saya kira demikian. Mari kita awali perayaan ini dengan lagu pembuka. Nomor 457. 457. Kita sudah berjalan. 1, 2, 3, ya. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera, karai cemerlang, lahir Kristus sang terang. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Selamat tahun baru, Pastor. Dan juga selamat tahun baru untuk Opung. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi pada hari ini tanggal 2 Januari, gereja memperingati Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze. Mereka berdua adalah tokoh-tokoh besar dalam gereja, adalah uskup dan juga penjaga gereja. Mereka memiliki kemampuan sebagai pemimpin yang rendah hati, yang setia dan melayani, tetapi terlebih-lebih mempertahankan imannya atas ajaran-ajaran sesat yang muncul pada waktu itu. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kita tentu juga belajar dari dua orang kudus yang kita rayakan pada hari ini, yakni Santo Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianze. Dan juga pada hari ini adalah kesempatan berahmat bagi kita semua dan juga bagi keluarga ini. Hari ini kita mengadakan perayaan Ekaristi sebagai sumber puncak iman dan kekuatan kita, terlebih khusus penerimaan sakramen minyak suci untuk Opung yang kita cintai ini, Opung Lestari Borupa Saribu. Tentu dengan sakramen ini Opung Lestari Borupa Saribu dikuatkan, dan kita semua yang ikut pada perayaan ini menyadari bahwa pada titik tertentu kita pun membutuhkan kekuatan dan rahmat serta berkat dari Tuhan, karena kita memiliki kelemahan, kekurangan, dan bahkan pada suatu saat kita pun tidak akan berada lagi di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, kita menyadari segala kelemahan dan kekurangan-kekurangan itu, maka mari kita dengan rendah hati juga datang ke hadapan Tuhan. Kita mengakui segala kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita, agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah
kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran sejati, Santo Basilius dan Santo Gregorius menjadi cahaya terang bagi gerejamu. Berkat teladan dan pengajaran mereka, semoga berkat doa restunya kami selalu mencari kebenaran-Mu dengan rendah hati, serta mencintai dan menghayatinya dengan setia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Yohanes yang pertama. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masuk ke kota Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadikanlah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini tanggal 2 Januari kita semua merayakan orang kudus dalam gereja, yakni Santo Basilius dan Santo Gregorius. Saudara-saudari terkasih, ini dua santo atau orang kudus besar dalam gereja Katolik. Kalau di dalam riwayat-riwayat orang kudus, ada ya orang kudus yang sungguh sangat pendidikannya pun hampir tidak ada, ya. Hidupnya saja yang membuat dia menjadi kudus. Tetapi juga ada orang kudus yang kemampuannya luar biasa hebat, ya. Seperti yang kita rayakan hari ini. Jadi Basilius dan Gregorius itu memiliki kemampuan yang tinggi mereka, ya. Maka dalam sejarah dan perjalanan hidup mereka ini adalah uskup yang gigih membela dan mempertahankan ajaran iman Kristiani terhadap ajaran-ajaran sesat pada waktu itu. Pada waktu itu bermunculan banyak ajaran sesat antikristus, dan mereka, orang-orang seperti inilah, dengan keberanian tertentu mempertahankan imannya dan menyebarkan ajaran-ajarannya yang benar, supaya orang-orang tidak terpengaruh pada ajaran-ajaran sesat. Tetapi hal yang penting, dan inilah kurasa yang membuat mereka menjadi kudus, kenapa? Walaupun mereka memiliki kemampuan, ya, tetapi juga mereka adalah orang-orang yang berkepribadian baik dan juga sungguh-sungguh beriman, tetapi yang paling ada dalam diri mereka keutamaan Kristiani, yakni kerendahan hati. Kerendahan hati itulah yang membuat mereka menjadi orang kudus dalam gereja. Maka saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, tentu ini keutamaan Kristiani yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada peristiwa dan pengalaman iman hari ini, yakni ketika kita menerimakan sakramen minyak suci, ada keutamaan Kristiani yang harus kita bangun di sini. Apa itu? Seperti dua tokoh besar ini tadi, yakni kerendahan hati. Kenapa? Dengan peristiwa dan pengalaman penerimaan sakramen ini, kita diajak untuk sadar
bahwa pada titik tertentu ya, kita semua pada akhirnya selesai, dan juga pada titik tertentu seluruh kekuatan, seluruh potensi-potensi yang ada pada kita itu akan perlahan-lahan habis. Dan kita sungguh-sungguh meletakkan kerendahan hati ini, keutamaan ini kepada kehendak Allah atas hidup dan diri kita. Itu pertama. Kedua, dengan sakramen ini kita semua menimba kekuatan dan bahkan keselamatan dari Tuhan. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita memiliki kerapuhan tertentu, bahwa manusia memiliki keberdosaan dan kerapuhan. Maka kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan rahmat, kita membutuhkan berkat dan kekuatan. Maka sakramen ini menjadi sangat penting bagi kita, terlebih khusus di usia-usia senja. Opung ini kan sudah berumur 85 kan. Jadi sudah cukup jauh perjalanan waktu yang dilewati. Di saat-saat ini dia membutuhkan doa-doa kita, tapi dia sungguh sangat membutuhkan tanda dan sarana keselamatan itu, yakni sakramen. Apa itu? Sakramen perminyakan suci. Dengan sakramen perminyakan suci, orang atau kita semua juga pada akhirnya bisa melibatkan diri kita, merasakan bahwa untuk sampai kepada kemuliaan Yesus, dia harus melalui jalan salib, atau melalui penderitaan, melalui kesusahan, kesulitan, atau via dolorosa, jalan duka. Dan jalan duka itu akhirnya sampai kepada kemuliaan. Dan saya kira Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dengan sakramen yang kita berikan pada hari ini kepada opung ini, tentu kita berharap opung ini juga akhirnya memperoleh kekuatan dan lebih khusus berkat dan juga rahmat dari Tuhan, agar di usia yang sungguh sangat senja ini, apalagi selain itu karena sakit, diberikan kekuatan dan berkat dari Tuhan. Dan tentu bagi kita semua, pada akhirnya kita sadari bahwa kita harus menghidupi keutamaan Kristiani ini tadi, yakni kita harus rendah hati. Rendah hati bahwa Tuhan itu penyelenggara kehidupan kita, Tuhan itu baik sekali kepada kita semua, dan Tuhan itu menyertai kita sampai detik ini. Sampai di usia-usia tua seperti ini pun, Tuhan masih sungguh memberikan kekuatan kepada kita semua melalui sakramen-sakramen yang diberikan kepada umat Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, kita sama-sama berdoa supaya opung ini pada akhirnya menerima kekuatan dari sakramen minyak suci, dan juga viatikum atau bekal suci yang akan kita berikan kepada opung ini karena kesatuan dengan Yesus Kristus dalam perayaan Ekaristi. Itulah yang ditekankan oleh bacaan pertama yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, semoga doa-doa kita pada hari ini membuat kita semua menyadari kelemahan dan kerapuhan kita dan penyerahan diri kita pada kehendak Tuhan, dan juga semoga opung ini memperoleh kekuatan dan penghiburan, dan juga terlebih-lebih keluarga yang setia mendampingi opung ini pun juga memperoleh kekuatan dari Allah sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita menanggapi sabda Tuhan ini dengan menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga dengan segala kerendahan hati kita. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, curahkanlah rahmat dan roh penerangan-Mu. Bimbinglah para pemimpin gereja yang telah Kau pilih, agar semakin menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Berilah mereka semangat pelayanan yang tulus dalam karya penggembalaanmu terhadap seluruh dunia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, semoga negara kami dijauhkan dari perpecahan, bencana alam, dan wabah penyakit. Dan berikanlah kemajuan bagi bangsa dan negara kami yang sedang berjuang mengatasi kemiskinan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Bagi orang sakit dan menderita, ya Bapa, hiburlah semua orang yang sedang sakit dan menderita, terkhusus opung kami, Opung Lestari Boru Pasaribu, dengan kasih karunia-Mu yang tak terhingga. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu, agar mereka dapat beraktivitas seperti biasanya, terutama dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, semoga setiap langkah hidup kami selalu dijiwai oleh semangat cinta kasih, seperti Kristus yang telah menyerahkan hidupnya demi keselamatan kami karena kasih-Nya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Tuhan Yesus Kristus, semasa hidupmu Engkau selalu menghibur dan menyembuhkan orang yang sakit dan cacat. Lindungilah keluarga ini, sembuhkanlah yang sakit, dan kuatkanlah Opung Lestari Boru Pasaribu, dan jagalah kesehatan seluruh keluarga ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu Tuhan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Nomor 380. Kudus hiduplah, 1, 2, 3, ya. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya, yang taat sampai mati demi
jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darahnya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah kiranya ya Bapa di surga persembahan yang kami unjukkan dengan gembira pada peringatan Santo Basilius dan Gregorius. Semoga kami selalu mendengarkan nasihat mereka dan menyerahkan jiwa raga kami seutuhnya kepadamu bersama persembahan roti dan anggur ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze telah Engkau angkat menjadi gembala umat. Mereka menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Mereka mengajar kami dengan pewartaannya dan kerendahan hatinya, dan melindungi kami dengan doa-doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. 390. Kudus, kudus, ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita mengadakan doa sederhana yang ke-10, Allah yang Maha Baik Hati. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Putra-Mu kepada kami. Ia lahir di Bethlehem sebagai anak kecil dan disembah oleh para gembala dengan hati gembira. Para sarjana datang dari jauh mempersembahkan hadiah kepadanya. Ia menjadi besar suka membantu sesamanya dan selalu patuh kepadamu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur.
Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil oleh karena itu, ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman, kini Yesus hidup bersama-Mu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami Cornelius, dan para uskup semuanya. Semoga dalam masa Natal ini kami umat-Mu mendapatkan ketentraman hati, sehingga mampu mendamaikan yang bermusuhan dan mengampuni yang bersalah. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Maria Perawan dan para kudus, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. sebab Engkaulah pengantara kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. 411. Ya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita berdiri. Kristus, Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Ayo dulu. Tangannya. Tangannya, Pak. Nomor 427. Ya. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian baru. Di dalam kecemasan Tuhan mendampingi, apabila kita makan hidangan ilahi. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian baru. Ketika yang berdosa diundang olehnya, supaya kita ikut menyantap tubuhnya. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan penuh iman dan kepercayaan kami menghadap Engkau. Engkau sesungguhnya tahu apa yang kami mohon. Engkaulah pencipta kami yang penuh kasih sayang. Kami percaya bahwa orang tua yang saat ini sedang sakit tetap berada di bawah perlindungan-Mu. Engkau sendirilah yang menjaganya. Maka sambil menyerahkan diri kepadamu, kami mohon kemurahan hati-Mu bagi orang tua kami ini, kekuatan serta penghiburan. Semoga pengorbanan dan penderitaan keluarganya serta pengorbanan putra-Mu terkasih yang pernah mengalami penderitaan di dunia ini, kini tetap hidup di dunia ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Maha Kuasa, sebab Engkau mengutus putra-Mu ke dunia untuk menolong dan menyelamatkan kami. Kita semua menjawab, terpujilah Allah. Terpujilah Allah. Terpujilah Engkau Allah Putra yang tunggal, sebab Engkau menjadi manusia seperti kami untuk menyembuhkan segala kesakitan kami. Terpujilah Allah. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus Sang Penolong, sebab Engkau menguatkan badan kami yang lemah dengan daya ilahi yang abadi. Terpujilah Allah. Ya Tuhan, hamba-Mu ini akan diurapi dengan minyak kudus sebagai tanda kepercayaannya. Semoga ia memperoleh kekuatan dan ketabahan hati untuk menanggung segala kelemahan dan derita demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga dengan pengurapan kudus ini, Tuhan yang Maha Rahim membantu Opung dengan kekuatan Roh Kudus. Dan semoga Opung dibebaskan dari segala dosa dan ditabahkan dalam penderitaan dan keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Siapkan air minum. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Iya, pas. Tambah aja minum airnya, tambah aja. Iya, tambah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus penebus kami yang jaya, sembuhkanlah segala penderitaan, kesusahan, dan terlebih khusus penyakit opung ini. Rawatlah hidupnya, ampunilah dosa-dosanya, dan singkirkanlah segala rasa sakit dari jiwa dan raganya. Semoga berkat belas kasih-Mu, ia menerima kembali kesehatan lahir dan batin, sehingga dapat menunaikan tugas kewajibannya, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Saudara-saudari, perayaan Ekaristi dan penerimaan sakramen minyak suci dan juga viatikum untuk opung ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. 644. Santo Yusuf yang menjaga. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga.
informasi dari kami keluarga besar. Pertama, kami keluarga besar Lepu Lestari Burupasari Ibu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor kami, Pastor Paroki, Pastor Bidang, Bapak Ibu pengurus lingkungan, dan juga Bapak pengurus Dewan Stasi. Penyambutan kami yang kurang dalam kelemahan kami mohon dimaafkan. Yang kedua, kami masih bermohon kesediaan pastor, Bapak Ibu pengurus untuk mau bersantap ala sadarnya bersama kami. Janganlah langsung pulang. Mari kita dalam kebersamaan kita coba, walaupun dalam jumlah terbatas, kita bersyukur untuk tahun baru. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih. Salam dulu Pung, pastor, foto pastor kita. Ayo Pak. Salam dulu. Apa? Foto foto. Oh ya? Oh, mari. Ayo di bawah di bawah. Sini. Ayo di bawah Jaja. Ayo anak-anak. Mari. Oh iya. Sini. Iya. Semua kita satu keluarga. Ayo. Ayo Pak. Ayo sekalian Pak. Tidak belum tentu kita bisa 2 kali seperti ini. Sana dekat Ayo. Pakai Timer bisa dia ngabui kamu Bang Ruby membuat foto saya sebuah kami sudah. Bisa timernya soal. Oh, pakai timer bisa? Udah, tuduh kamu ini aja. nggak apa-apa. Oh iya, ada. Oke lah, baik. Mari semua. Mari kita semua. Kenapa semua? Setelah dulu pokoknya kameranya biar kita semua bisa di dalam.